Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Pak Sae. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem muskuloskeletal khususnya tentang jaringan otot. Sebelumnya perkenalkan saya Fadila Maulida dan teman saya ada Jacinda, Aurel, dan Safira. Pada materi ini terdapat beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pertama, kita diharapkan mampu menjelaskan karakteristik jaringan otot, yaitu sifat-sifat yang dimiliki oleh jaringan otot. Kedua, memahami fungsi utama otot dalam tubuh seperti menghasilkan gerakan, menjaga postur tubuh, serta membantu menghasilkan panas. Untuk yang ketiga, memahami struktur otot, baik secara makroskopis, yaitu bagian yang dapat dilihat dengan mata, maupun mikroskopis, yaitu susunan serabut otot hingga unit terkecil. Untuk yang terakhir, keempat, memahami fungsi jaringan ikat pada otot seperti endomysium, perimysium, dan epimysium yang berfungsi melindungi serta menyatukan serabut otot. Untuk yang terakhir, memahami bagaimana kontraksi otot dapat menghasilkan gerakan tulang melalui kerjasama antar otot, tendon, dan tulang. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran, selanjutnya kita masuk ke karakteristik jaringan otot. Next. Untuk karakteristik jaringan otot, itu memiliki 4 karakteristik utama. Untuk yang pertama, excitability atau iritabilitas adalah kemampuan otot menerima dan merespon rangsangan dari neuromotorik. Ketika saraf memberikan impuls listrik, otot akan menerima sinyal tersebut sehingga siap melakukan kontraksi. Untuk yang kedua, contractility merupakan kemampuan otot untuk memendek dan menghasilkan gaya saat berkontraksi. Sifat inilah yang memungkinkan kita melakukan berbagai gerakan, misalnya berjalan, mengangkat barang, atau menggenggam benda. Untuk yang ketiga, itu ada extensibility atau kemampuan otot untuk direnggangkan tanpa mengalami kerusakan. Contohnya saat kita melakukan peregangan atau stretching sebelum berolahraga. Untuk yang keempat, ada yang dinamakan elasticity, yang merupakan kemampuan otot kembali ke panjang semula setelah direnggangkan atau setelah berkontraksi. Dengan sifat ini, otot dapat kembali ke bentuk awal sehingga siap digunakan untuk gerakan selanjutnya. Selanjutnya, saya persilakan teman saya untuk melanjutkan pembahasan mengenai materi berikutnya. Terima kasih. Di sini ada, bentar. Di sini saya akan menjelaskan jenis otot dan fungsinya. Ada 4 fungsi utama otot yaitu yang pertama menghasilkan gerakan tubuh, yang kedua mempertahankan postur tubuh, yang ketiga menstabilkan sendi, dan yang keempat menghasilkan panas atau termogenesis. Contohnya berjalan, mengangkat benda, berdiri, dan menggigil. Next. Lalu ada struktur makroskopi otot. Urutan organisasi otot ada dari wall muscle, turun ke vasicle, turun ke muscle fiber, lalu turun ke myofibril, dan yang terakhir turun ke sarkomer, dan yang terakhir turun ke myofilaments. Semakin turun ke bawah, maka struktur semakin kecil. Ada juga jaringan ikat otot. Terdapat 3 lapisan jaringan ikat. Epimisum membungkus seluruh otot. Yang kedua perimisum membungkus vasikel. Dan yang ketiga endomisum membungkus setiap muscle fiber. Lalu fungsinya yang pertama melindungi otot. Yang kedua tempat pembuluh darah. Yang ketiga tempat saraf. Dan yang terakhir menyalurkan gaya kontraksi. Selanjutnya ada muscular fiber. Muscular fiber merupakan sel penyusun utama otot rangka. Bentuknya panjang seperti silinder dan berbeda dengan sel tubuh lainnya karena memiliki banyak inti sel atau disebut multinukleus. Di dalam muscle fiber terdapat banyak mitokondria sebagai penghasil energi karena otot membutuhkan energi yang besar untuk berkontraksi. Selain itu, muscular fiber juga mengandung myofibril yang nantinya berperan langsung dalam proses kontraksi otot. Jadi, dapat disimpulkan bahwa muscular fiber merupakan unit seluler yang menyusun jaringan otot dan berfungsi menghasilkan kontraksi. Selanjutnya ada sarkolema.
Sarkolema merupakan membran plasma yang membungkus setiap muscle fiber. Fungsinya bukan hanya melindungi sel otot, tetapi juga menghantarkan impuls listrik dari neuron motorik ke seluruh bagian sel otot. Saat impuls listrik diterima, sarkolema akan meneruskan ke bagian dalam sel melalui tubulus T, sehingga proses kontraksi dapat dimulai. Di bagian luar sarkolema terdapat endomysium, yaitu jaringan ikat tipis yang membantu melindungi muscle fiber serta menjadi tempat pembuluh darah dan saraf. Selanjutnya ada tendon. Tendon merupakan jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang. Tendon ini tersusun terutama oleh serabut kolagen, sehingga memiliki kekuatan tarik yang sangat tinggi. Ketika otot berkontraksi, gaya yang dihasilkan tidak langsung menarik tulang, tetapi terlebih dahulu diteruskan melalui tendon. Oleh karena itu, tendon memiliki peran penting dalam menghasilkan gerakan tubuh sekaligus membantu kestabilan sendi. Selanjutnya, bagaimana otot menggerakkan tulang? Proses ini dimulai ketika neuron motorik. Bentar, ulangi. Bentar. Kenapa ketawa anjir? Bentar. Bismillah. Bagaimana selanjutnya bagaimana otot menggerakkan tulang? Nah, proses ini dimulai ketika neuron motorik memberikan rangsangan kepada muscle fiber impuls. Kemudian impuls tersebut diteruskan oleh sarkolema sehingga memicu kontraksi pada serabut otot. Saat muscle fiber berkontraksi, gaya kontraksi diteruskan ke lapisan endomysium, kemudian perimysium, dilanjutkan ke epimysium, dan akhirnya menuju tendon. Tendon itu kemudian menarik tulang pada titik perlekatannya sehingga tulang bergerak dan menghasilkan suatu gerakan, misalnya menekuk siku atau mengangkat tangan. Atau mengangkat lengan juga. Baik, selanjutnya retikulum sarkoplasma, yang dimana struktur berbentuk jala atau filamen berwarna biru yang membungkus setiap sel otot. Nah, ini tuh turunan retikulum endoplasma yang berfungsi sebagai gudang atau pabrik penyimpanan ion kalsium. Adapun peran ion kalsium, yang pertama, kunci utama kontraksi, yaitu saat otot santai, jalur kontraksi tertutup protein pelindung. Kalsium datang sebagai kunci untuk membuka pelindung tersebut agar proses kontraksi bisa dimulai. Lalu yang kedua, pemicu interaksi dan pergeseran aktin miosin. Begitu jalan terbuka, kalsium memicu kepala miosin mencengkram aktin. Keduanya lalu saling tarik-menarik dan bergeser yang membuat otot memendek. Lalu yang ketiga ada penghubung listrik ke mekanisme otot, yaitu perintah otak berupa sinyal listrik, sedangkan otot bergerak secara fisik atau mekanisme. Kalsium bertindak sebagai penerjemah yang mengubah sinyal listrik saraf menjadi gerakan nyata otot. Next. Selanjutnya, struktur mikroskopis otot. Miobril yaitu berkas protein terbentuk silindris panjang di dalam sel otot, di mana berjumlah ratusan hingga ribuan. Komponen ini berfungsi sebagai serabut utama yang memadati bagian dalam sel otot. Lalu yang kedua, sarkomer, unit fungsional dan struktural terkecil yang menyusun otot. Susunannya yang berulang dan teratur memberikan pola garis gelap terang atau tampilan lurik pada otot rangka. Yang ketiga, miosin dan aktin. Dua protein utama pergerak otot. Miosin adalah filamen berukuran tebal yang berada di tengah, sedangkan aktin adalah filamen tipis di bagian luar yang nantinya akan ditarik oleh miosin saat kontraksi. Next. Di sini ada alur kontraksi otot. Yang pertama, stimulus. Proses dimulai saat sistem saraf pusat mengirimkan perintah gerak berupa sinyal listrik atau potensial aksi. Sinyal ini merambat dengan cepat di sepanjang membran luar sel otot yang disebut sarkolema. Lalu yang kedua ada pelepasan. Sinyal listrik tersebut kemudian merambat masuk ke bagian dalam sel melalui saluran khusus bernama
T-tubulus. Masuknya sinyal ini memicu retikulum sarkoplasma untuk melepaskan atau menyemburkan ion kalsium ke dalam cairan sel. Lalu yang ketiga ada interaksi. Ion kalsium yang telah dilepaskan akan menempel pada protein pelindung untuk membuka jalur ikatan. Hal ini memicu kepala miosin untuk mencengkram protein aktin di dalam sarkomer, sehingga keduanya saling berikatan dan bergeser. Lalu yang keempat ada gerakan. Akibat pergeseran aktin dan miosin secara serentak, unit sarkomer akan memendek secara masif. Perpendekan ini menarik lapisan jaringan ikatan di sekitar serta tendon, yang akhirnya membuat tulang ikatan tertarik dan menghasilkan gerakan nyata. Next. Kesimpulan. Nah, di sini kesimpulannya yang pertama, hierarki terstruktur. Pergerakan tubuh kita terjadi secara berjenjang. Gerakan nyata yang terlihat dari luar secara makroskopis atau pada tendon dan tulang sebenarnya diinisiasi oleh perpendekan unit fungsional terkecil di tingkat mikroskopis, yaitu sarkomer. Lalu yang kedua ada koneksi jaringan ikat. Pentingnya kontinuitas jaringan ikat. Lapisan pelindung otot mulai dari epimisium, perimisium, hingga endomisium saling menyambung untuk menyalurkan gaya gerak seluler secara efisien menuju tendon tanpa ada energi yang terbuang. Lalu yang ketiga ada kunci utama fisiologis. Seluruh pergerakan ini bertumbuh pada dua faktor mutlak. Yang pertama adalah ketersediaan kalsium yang dikeluarkan oleh retikulum sarkoplasma sebagai saklar. Dan yang kedua adalah keberhasilan proses pergeseran mekanis antara aktin dan miosin di dalam sarkomer. Ini untuk referensi yang kita gunakan. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.